Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam para pemirsa rahimakumullah. Selamat malam para pemirsa Nusantara. Semoga panjenengan semua sehat ya, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada segmen malam hari ini lampunya agak silau teman-teman semua. Lampunya agak silau teman-teman semua. Untuk segmen pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber. Nggih menika nggih wonten busat subscriber saya itu busat menanyakan kepada saya di chat WA. Pokoknya sekarang itu obrolan santai sudah. Menjawab pertanyaan dari para subscriber seperti itu. Ya, misalkan ada yang bertanya, saya akan menjawab. Dan jika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan menanyakan kepada guru-guru saya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin itu saya mengupload bab macam-macam air, yang dimana air itu ada dua macam, yaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Ternyata saya di kolom deskripsi itu saya mencantumkan nomor WA saya, kritik dan saran. Dan ternyata alhamdulillah ada para subscriber yang langsung ngechat saya di WA dan menanyakan tentang air mustakmal. Beliau mengatakan apakah bekas ataupun sisa air yang sudah digunakan untuk bersuci, yaitu mandi besar. Sisa air untuk mandi besar itu apakah bisa dikatakan dengan air mustakmal juga? Kalau air wudhu kan dikatakan air mustakmal. Ini bertanya beliau, apakah bisa dikatakan sisa air untuk mandi besar itu bisa dikatakan air mustakmal? Seperti itu. Karena beliau pernah mendengar katanya ya, pada suatu saat itu Rasulullah dan Siti Aisyah itu pernah mandi bareng, atau pokoknya itu mandi bareng jinabah itu. Itu mungkin saya pernah membaca ada di kitab Bulughul Maram. Tapi bisa dikatakan di sana kan tanda kutipnya itu air yang dua kullah, atau air yang banyak, seperti itu. Kalau air yang sedikit tidak boleh. Itu air yang dua kullah dalam kitab Bulughul Maram itu. Kalau dalam konteks Rasulullah pernah mandi bareng jinabat dengan Siti Aisyah itu kan, itu dua kullah secara anunya itu, bukan air yang sedikit. Ada di kitab Bulughul Maram. Untuk pertanyaan dari Mas Busat ini, apakah sisa dari mandi besar itu bisa dikatakan dengan air mustakmal? Ya, itu air mustakmal. Karena secara pengertiannya air mustakmal kan air bekas sesuci kan, air bekas untuk bersuci, air sisa untuk bersuci, yang telah digunakan untuk bersuci, air sisanya ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena wudhu juga bersuci, mandi besar untuk bersuci, maka dari itu air yang digunakan atau air yang sisa dari wudhu ataupun air yang sisa dari mandi besar atau mandi wajib itu merupakan air mustakmal, air yang suci tetapi tidak mensucikan, dalam tanda kutip. Air mustakmalnya sedikit, itu tidak suci, cuma tidak bisa mensucikan. Tapi kalau misalkan air mustakmalnya itu melebihi dua kullah atau sama dua kullah, itu nggak apa-apa, air suci dan menyucikan, seperti itu. Kalau air mustakmal itu takarannya sedikit,
itu bisa dikatakan air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Jadi tidak bisa bersuci untuk menggunakan itu, tidak bisa menggunakan air itu kalau sedikit, karena air mustakmal. Tapi kalau air mustakmalnya banyak, melebihi 2 kullah ataupun pas 2 kullah, itu gak apa-apa digunakan bersuci, karena beda sudah hukumnya seperti itu. Memang ada di kitab Kasifatu saja, air yang banyak itu air yang murni secara yakin, meskipun itu air mustakmal seperti itu, melebihi 2 kullah. Itu ada di kitab Kasifatu saja. Mungkin itu para subscriber Mas Busat, saya panggil Mas Busat. Untuk pertanyaannya, yaitu bisa dikatakan air mustakmal, karena mandi wajib, mandi besar itu merupakan bersuci, menghilangkan hadas besar seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan para pemirsa rahimakumullah, para pemirsa Nusantara, khususnya kepada beliau yang menanyakan seputar bab ini. Saya banyak berterima kasih karena saya bisa untuk bermutolaah lagi, belajar lagi nantinya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Mas Busat. Dan para subscriber yang lain bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau langsung chat WA saya. Langsung ada di kolom deskripsi nanti WA saya ya. Bisa ditanyakan. Kita belajar bareng, bukan kita menggurui, tapi kita belajar bareng, sharing pengalaman, sharing pengetahuan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menebar kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.